Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang hubungan saya dengan Bapak Raul. Saya memang berhubungan dengan Bapak Raul yang menurut pengakuan beliau adalah seorang duda. Saya telah melakukan kekeliruan dan mempercayai pengakuan Bapak Raul begitu saja. Jadi juga kepada istri Bapak Raul beserta keluarganya saya mohon maaf besar-besarnya karena kesilapan saya selama ini. Berarti Mbak Ina menerima Mawa sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya, biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Kalau harapan sendiri akan ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina kalau rumah tangga sama? Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini insan. Sebagai istri, apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Ya, harus lebih tegas saja. Ya udah maaf ya Mawa, mungkin aku kemarin nggak tahu kalau kamu itu istri sahnya. Ya udah gimana kita caranya perbaiki nih hubungan kita baik-baik deh. Aku mundur deh supaya kalian tuh rumah tangganya baik-baik aja. Aku nggak mau jadi perusak rumah tangga kalian. Nah itu kalau orang baik-baik ya. Aku harapannya gitu dok. Tapi dia malah nge-statement tiba-tiba makin ngancam kan. Silakan. Ada yang ingin ditanyain? Sebenarnya selingkuh itu bisa sembuh gak sih? Kalau aku udah disakitin satu kali, udah tidak ada lagi kesetiaan itu, ya udah cut off. Nah ini sebenarnya sudah menikah siri termasuk seperti itu berarti gugur dong untuk dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Ya? Oh, sebelumnya Inara malu. Inara muncul minta Mawa segera berjelas hubungannya dengan Insanul Fahmi karena ingin segera resmikan pernikahannya. Inara malu. Kan situ ya yang datang ke hubungannya Mawa sama Insanul. Kenapa tiba-tiba si Mawa yang suruh perjelas? Aturan situ yang perjelas hubungannya sama Insanul. Mendingan mundur kata gua. Inara, ntar lu malu sampai lu tua, sampai punya cucu, lu diungkit-ungkit terus sama netizen. Nggak belajar dari yang udah-udah. Inara, ya Allah, kamu tuh belajar dari mana Inara? Ya Allah, astagfirullahaladzim, istighfar. Logikanya gini loh ya, dia public figure. Kalau dia taunya si insan itu bujangan ataupun duda, ya harusnya nggak mau dong nerima nikah siri. Lebih baik dirayakan megah-megahan, ngundang banyak koneksi dia, ya kan? Atau kalau ada statement yang bilang katanya si insan ini udah cerita ke Inara, katanya dia udah talak 2 dalam proses gitulah. Ya kenapa nggak nungguin aja sih? Kenapa nggak nungguin setelah proses cerainya benar-benar ada gitu, akte cerainya? Tapi ini malah udah nikah sembunyi-sembunyi. Apa dong namanya ya? Masih ada ya yang ngebelain kayak gini. Sebenarnya intinya gini ya, netizen itu nggak akan semurka ini kalau misalnya dia udah ngakuin aja kesalahannya gitu. Kalau saya jadi dia, saya di depan media atau pertama saya hubungin istri sahnya. Kalau istri sahnya emang bener-bener udah nggak bisa diajak komunikasi atau emang bener-bener udah nggak bisa diajak ketemu, saya di media saya akan kayak gini. Kalau saya jadi dia ya, saya minta maaf, apa yang saya lakukan ini kecerobohan saya, ini kesalahan saya. Tanpa saya cross check terlebih dahulu status dia lajang atau tidaknya, tiba-tiba saya memutuskan untuk menikah secepat itu. Ini kelalaian saya, dan saya mundur dari pernikahan ini karena emang secara agama mungkin tidak sah, karena kan tidak sesuai syariat dan sesuai ajaran Muslim harus minta persetujuan istri sah, sedangkan istri sah aja nggak tahu gitu kan. Jadi saya anggap ini ya kesalahan saya, kecerobohan saya, dan saya minta maaf kepada istri sah, kepada keluarga, kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan ini. Udah kayak gitu aja, nggak akan, netizen juga
nggak akan seheboh ini gitu kalau dia nggak petantang-petenteng dengan bawa-bawa agama, dengan bawa-bawa dalil agama, dengan ya segala macamnya itulah. Kayak gitu intinya ya. Yang saya takutkan di sini, poligami nanti bakal marak terjadi, dijadikan alasan buat orang-orang yang laki-laki yang suka selingkuh, tiba-tiba nikahin perempuan selingkuhannya, nggak usah pakai persetujuan istri sah, nggak usah pakai wali cenah ya. Itu bakalan marak dilakukan kalau ini nggak ditindaklanjuti, kalau ini nggak banyak dikomen sama masyarakat ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang berpikir ya udah gitu, jadi bahan pembenaran sama laki-laki yang kurang ajar. Intinya laki-laki yang emang suka selingkuh, suka main cewek perempuan di sana, nanti bakalan dilumrahin gitu sama mereka. Ngerti nggak sih maksud aku? Nah, aku juga sebagai perempuan, aku juga sebagai ibu, anak aku perempuan, aku nggak mau ya nanti ada laki-laki yang kayak gitu terus dengan seenaknya bilang ya udah kan nggak usah persetujuan istri sah, ya udah kan nggak usah ada wali dan bla bla bla. Kayak pengen ngeludahin gitu ya. Ya udah berapa kali saya mundur. Saya pamit undur diri. Anda pamit mundur diri setelah ketahuan. Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah. Gitu. Oh, jadi para koruptor yang punya simpanan, nanti tinggal gampang orang itu bilang, aku kan udah nikah siri, ya kan? Aku ibadah, kata orang gitu. Rumus baru itu untuk para koruptor. Anjing kau. Iya, ya udah bismillah lah. Di dalam Islam ini kan harus menyembunyikan lamaran dan mengumumkan pernikahan. Coba itu lihat muka polosnya Inaro, guys. Di dalam Islam, menurut Islam, kalau lamaran harus disembunyikan, kalau pernikahan harus diumumkan. Kok lu nikah siri? Kenapa? Karena lu nikahin suami orang kan? Karena aku nggak suka lah disembunyiin lah. Iya. Aku nggak suka diakuin. Jadi kita itu kalau punya pasangan harus diakuin, itu tandanya dihargain. Iya loh, tapi iya ya. Yang namanya perempuan ya kan, ya masa disembunyiin akunnya, ya nggak mau lah, kan maunya yang terang-terangan. Dan kan misalnya aku pacaran nih sama kakak kelasku ya kan, yang misalnya dia ketua kelas, ya aku mau kasih tahu dong ini pacar aku. Kalau ntar di gebet sama yang lain, ntar gebet sama yang lain gimana? Iya, makanya kan upload foto, posting semuanya. Kita harus terang-terangan, harus transparan. Dapat dia kelihatan. Iya, yang nggak terang-terangan I love you Sandy gitu. Gak suka, sorry gak suka I gitu. love you Sandy. Kalau itu I love you. Aku tipikal yang setia orangnya. Tapi kalau aku udah disakitin satu kali, udah tidak ada lagi kesetiaan itu, ya udah cut off. Nggak ada pintu lagi ya. Tidak ada pintu lagi. Berarti susah move on karena belajar dari kesalahan ya. Iya, belajar dari belajar dulu baru menerima gitu kan. Iya, karena yang buruk itu pasti bakalan terulang lagi kembali ke depannya, itu pasti bakalan terulang lagi. Jadi lebih baik kita relakan atau kita ikhlaskan aja gitu. Karena kalau kita udah ikhlas, terus sama Allah dikasih yang gantinya lebih baik lagi, yang lebih terbaik lagi. Sekarang gue mau cocok logi menurut keyakinan gue sendiri soal pernikahan sirinya Insanul Fahmi dan Inara Rusli di podcastnya Densu ini. Si Inara kan ngakunya nggak tahu nih kalau si Insanul Fahmi ini udah punya istri karena nggak pernah nanyain soal itu, Cana. Secara logika aja ya, ngapain coba nikah siri kalau emang nggak ada apa-apa? Kenapa nggak nikah resmi aja? Itu satu. Terus yang kedua, si Mawa tuh pernah DM si Inara gitu kan kalau dia itu istrinya, tapi tahu nggak apa jawabannya? Dia bilang ini tuh cuman pure urusan bisnis, Cana. Terus yang ketiga, si Inara bilang dia tuh mau dipoligami gara-gara diperbolehkan dalam agama. Terus pertanyaan gua, kenapa kemarin saat si Virgon mau poligami lo malah minta cerai? Kenapa? Bukannya lo sendiri yang bilang kalau poligami itu diperbolehkan dalam agama dan gak perlu izin istri?
Terus pas Densu tanya soal CCTV, bener nggak yang di CCTV itu elu? Dia kan nggak bisa jawab. Harusnya kalau emang nggak merasa, jawab aja bukan. Apa susahnya? Terus yang paling gongnya lagi pas Densu nanya, jadi CCTV itu terjadi pas kalian udah nikah siri, dia tuh kayak linglung gitu, nggak bisa jawab. Kalau emang udah ya jawab aja udah. Apa susahnya? Menurut gue ini tuh janggal banget, sumpah ngelag otak gue nggak bisa nerima. Nih, pantun buat Inara Rusli ya, dengerin. Ke Mekah membawa tomat, beli terasi ditusuk sajam. Janji di atas buku nikah aja berkhianat, apalagi lu tibang durasi 2 jam. Iya. Hei Inaroh, bisa nggak sih lu kalau muncul nggak usah bawa-bawa nama agama? Malu, tau nggak? Se-Indonesia udah tahu lu itu yang nyakitin, tapi masih ngerasa yang paling disakitin. Flying victim. Demi apa baru kali ini gue setidak semangat itu nonton podcastnya di si Denny Sumargo ya. Biasanya gue tuh yang nyari podcast kalau lagi bete, lagi bosen nonton Netflix, gue nyari podcast langsung pencarian gue Denny Sumargo. Tapi semenjak ada lu Inaroh ya muncul lagi, demi Allah nih gue jadi bawa nama Allah nih. Emang bener-bener gue nggak mau nonton sampai habis. Darah tinggi gue ntar kumat. Mohon maaf nih, bukan ngerasa gue paling baik gitu ya, tapi bener-bener kelakuan lo bikin gue muak. Kok urip wong kok Inara Rusli kok urip ngono mangkelku. Iku bojone wong goblok. Kon lek aku tadi mawas sing bojone sing pertama iku yo ketemu Inara Rusli. Oh, tak remet bauke temenan, tak remet bauke. Sumpah. Yo, ini ketemu yo, semisal ketemu Inara. Kok iki Inara yo, melayu aku. Melayu ngene langsung tekan mburi tak upek. Kata temekmu. Ayo kata temekmu. Iki aku yo temenan yo. Iki padha kaya jule iki. Gatel bauke iki. Inara iki gatel bauke. Kok ono wong gatelan kok Inara iku? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pengen sungkem sama ketua Mbak Inaroh. Kayak Dasim aja sungkem sama dia ya. Apalagi gue juga yang gue udah ngerasa diri gue aja tuh paling bejat kayaknya. Gue tinggal bareng tanpa status perkawinan karena beda agama, orang bilang gue kumpul kebo, berzina dan macam-macam segala macam. Tapi seenggaknya gue bukan ngebela diri gue sendiri. Di sini gue tidak merebut suami orang, gue tidak menyakiti perempuan lainnya di luar sana karena gue dan pasangan gue sama-sama single. Cuman bedanya mentok kita di beda agama aja gitu ya. Tapi di sini gue semakin hari semakin mengikuti perkembangan kasusnya, sungkem sih gue sama dia. Kayak bener kata netizen, Dasim aja ya sungkem, udah angkat tangan, nggak ikut-ikutan kayaknya. Gila sih sampai percaya diri itu. Wow, takut banget. Inara, astagfirullahaladzim. Itu bukan pertanyaan atuh sayang. Kamu bilang kenapa harus melibatkan semua orang? Ya itu hal yang wajar. Seorang istri ketika tahu suaminya berkhianat ya dengan perempuan lain, respon pertama adalah menyalahkan mereka berdua. Tidak mungkin memujinya, ya kan? Pasti menyalahkan mereka berdua, suaminya dan selingkuhannya. Itu pasti. Dan kalaupun si istri pertama itu ngobrol ke orang lain atau membuka aib mereka, ya itu juga hal yang wajar. Karena memang respon pertama secara spontan sakit hati, pasti dia perlu ngomong, marah, wajar lah gitu. Karena posisinya adalah orang yang tersakiti, ya kan? Nah mestinya sebagai seorang pelakor, ketika tahu istrinya marah dan segala macam itu sampai membuka-buka aib gimana ya, respon pertama itu harusnya meminta maaf, ya kan? Pertama meminta maaf dan mengucapkan sesuatu yang bisa membela harga dirinya, harga diri kamu, ya. Jangan sampai apa yang kamu ucapkan itu malah mempertajam pandangan orang kepada kamu sebagai wanita yang tidak tahu diri. Itu udah salahnya ya kan gitu. Terus ya, kalau misalnya kita sebagai seorang pelakor, jangan sekali-sekali mengatasnamakan tentang agama. Kalau caranya seperti itu, poligami itu boleh banget. Tetapi semuanya juga ada syarat dan ketentuannya. Kalau dari awalnya saja sudah
namanya selingkuh, ya kan? Bukan ajaran dari Islam, ya kan? Kalau selingkuh itu bukan. Ada cara dan tata cara dan syaratnya untuk bisa berpoligami, termasuk dari perempuannya itu sendiri. Sepertinya ini tuh bukan pernikahan siri pertamanya IR. Kenapa gue bilang gitu? Ini gue justru berprasangka baik ya, karena gue baru menemukan fakta bahwa IR ini menikah dengan mantan suaminya itu di tanggal 14 Desember 2014, tapi anak pertamanya itu lahirnya di 20 Mei 2015. Nah, buat gue ya berprasangka baik ya kan. Berarti mungkin sebelumnya IR ini juga sama mantan suaminya ini juga nikah siri. Atau kalau enggak berarti Gak tau ya, gue gedek aja kalau orang selingkuh klarifikasi itu bawa Tuhan, bawa agama. Emang pada saat lu ngelakuin itu lu inget Tuhan? Lu tahu diri aja juga kagak. Gak usah munafik. Itu malaikat yang dengerin lu kanan kiri juga. Nye. Udah ya, akuin aja. Kalau orang nanya kenapa ya selingkuh, ya lu tinggal jawab aja karena saya nafsu. Karena ukuran pasangan saya itu kurang. Pacar saya nih kalau keluar cuman cerit. Saya sukanya yang crot gitu. Akuin. Saya terima akan takdir, saya terima keadaan, kagak ada. Udah deh, ini emang lunya aja yang gila ngeo. Insanul Fahmi ingin rujuk dengan istri sahnya, Wardatina Mawa. Keinginan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Insanul, Tommy Tri Yuniarto. Jalan menuju rujuk tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mawa sudah terlanjur terluka, menuntut pembuktian nyata atas klaim-klaim Insanul tentang pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Mawa memberikan tantangan kepada Insanul berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum ia benar-benar bisa menerima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inara sedih. Inara minta maaf. Inara sedih bukan karena head comment sayang, melainkan hampir keseluruhan dari job membatalkan kerjasamanya dan reputasi Inara diambang kehancuran. Lantas, di manakah janji manis yang telah diucapkan oleh Insanul Fahmi untuk sukses bareng, bangkit bareng? Malah ambruk. Ternyata Inara baru sadar ya, kemarin ngegas, sekarang kesandung betul. Makanya sayang, jangan menggatal dengan laki orang. Wadidaw, waduh, meledak enggak tuh? Bang, kenapa tidak pada saat tadi ditanya soal minta bukti pernikahan siri, kenapa nggak langsung ditunjukkan tadi atau dijelaskan oleh Insanul, Bang? Kan dia mengalami. Karena yang memegang bukti-bukti terhadap nikah siri ini adalah kakaknya Inara. Ya, kakaknya Inara yang pegang. Jadi nanti hari Selasa atau hari Senin atau Selasa kita jadwalkan untuk ketemu bareng untuk memberikan buktinya. Kita kan harus sampaikan ini karena bukan di Insanul, tapi pada waktu di Polda semua udah disampaikan juga sama Inara dan Insanul perihal masalah apa aja sih gitu loh. Kita cuma menyampaikan tapi belum bukti-buktinya. Buktinya nanti disampaikan di minggu depan ke Polda Metro Jaya juga. Mas Insanul berjanji menyanggupi syarat-syarat itu kok? Menyanggupi, semuanya menyanggupi. Memang tadi di saat ditanyakan langsung memang betul adanya, memang sudah menikah siri.